Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Diania Mutiara Ramadhani, NIM 220502110119 dari program studi akuntansi kelas perpajakan 1B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS perpajakan. Saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21. Tapi kali ini saya tidak akan sendirian membahas pajak penghasilan 21. Di samping saya sudah ada Mbak siapa? Halo semuanya, saya Anissa. Oke, baik Mbak Anissa. Kalau boleh tahu, untuk gaji dan pekerjaannya apa ya, boleh disebutkan? Mungkin kalau ada cicilan juga boleh. Oke, saya sebagai admin di sebuah penerbitan buku dengan gaji per bulannya 2,6 dan cicilan per bulannya 740.600.000. Oke, 500 rupiah maksud saya. Oke Mbak Anissa tahu nggak kalau misalnya di Indonesia itu menganut sistem apa? Belum tahu sih Kak. Oke, jadi di Indonesia itu kita menganut sistem self assessment. Jadi self assessment ini sistem yang wajib pajak itu bebas memilih berapa tarif pajaknya. Jadi ia melaporkan sendiri atas pajaknya dan juga menyetorkan sendiri atas pajaknya, tapi juga berdasarkan undang-undang perpajakan. Mbak Anissa sudah punya NPWP? Sudah. Oke, jadi kita langsung aja ya untuk saya jelaskan tentang pajak penghasilan 21. Jadi untuk pajak penghasilan pasal 21 ini pajak atas penghasilan bisa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun terkait dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan subjek pajaknya. Subjeknya itu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, bukan pegawai. Nah, juga di sini ada biaya jabatan dan biaya pensiunan. Nah, kalau untuk besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap itu sekurang 5% dari penghasilan bruto. Nah, setinggi-tingginya itu 6 juta setahun atau 500 bulan. Nah, untuk besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto itu 5% penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200 bulan. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang tarif PPh pasal 21. Oke, jadi berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, sering disebut juga tarif pajak progresif atau tarif berlapis, ini tuh sudah tidak berlaku ya. Sekarang kita menggunakan pasal UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 dan ini dimulai sejak 1 Januari 2022 sampai sekarang ya Mbak. Oke, ini untuk perbedaannya ya untuk tarif UU PPh nomor 36 tahun 2008. Jadi yang dulunya penghasilan 0 sampai 50 juta itu 5%, sekarang 0 sampai 60 juta itu 5%. Lalu dulunya 50 juta sampai 200 juta 15%, kalau untuk sekarang 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Lalu juga dulunya 200 juta sampai 500 juta, sekarang 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%. Lalu di atas 500 juta dan kalau yang sekarang 500 juta sampai 5 miliar itu tarifnya 30%. Dan ini yang terbaru ada yang di atas 5 miliar itu ada 35%. Oke, lanjut. Jadi di tarif PTKP PPh pasal 21 ini di bab 3 pasal 7 ini ada namanya PPKP. Nah, dalam penghitungan pajak ini ada penghasilan bebas dari pajak. Nah, hal tersebut disebut juga PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak yang berarti komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan orang pribadi. Oke, kita bisa lihat di sini ada PTKP, kodenya TK itu artinya tidak kawin. Nah, ini nih PTKP TK 0 ini artinya pria atau lajang tanpa ada tanggungan, ini tarifnya 54 juta setahun per tahun. Lalu di bawahnya ada PTKP TK 1 artinya pria atau wanita lajang adanya satu tanggungan, itu bisa berupa orang tua atau anak. Dan itu 58.500 per tahun. Lalu ada PTKP TK2 itu artinya pria atau wanita lajang yang adanya dua tanggungan berupa orang tua atau anak,
tarifnya 63 juta per tahun. Lalu yang terakhir ada PTKP T3, pria atau wanita lajang yang ada 3 tanggungan berupa orang tua atau anak, dan ini tarifnya 67.800 per tahun. Lalu selanjutnya ada PTKP yang kodenya K nih, artinya kawin. Jadi PTKP K0 tuh artinya yang pria sudah kawin namun tidak ada tanggungan. Jadi 38 juta per tahun. Kalau yang PTKP K1 itu yang pria sudah kawin, tanggungan ada 1 berupa orang tua atau anak juga, itu 63 juta per tahun. Lalu ada PTKP K2 yaitu pria sudah kawin yang ada tanggungan 2 berupa anak atau orang tua, itu 60 juta 500 per tahun untuk tarifnya. Lalu ada PTKP K3 itu pria sudah kawin, tanggungan ada 3, itu juga bisa berupa anak atau orang tua, itu 70 juta per tahun. Lalu nih yang ada PTKP KI, artinya kawin dan istri, jadi kayak suami sama istri digabung. Jadi PTKP KI 0 itu artinya suami atau istri digabung tanpa ada tanggungan. Nah kalau PTKP K1 itu suami atau istri digabung, ada 1 tanggungan, misalnya 1 anak, ini 117 juta per tahun. PTKP K1, PTKP KI 2, suami istri digabung, ada 2 tanggungan, misalnya kayak 2 anak, itu 121.500 per tahun, juta per tahun. Lalu ada PTKP KI 3, itu artinya suami istri digabung, adanya 3 tanggungan, jadi bisa 3 anak. Ini sebesar tarifnya 126 juta per tahun. Gitu aja ya Mbak Nisa yang penjelasan dari saya. Oke, segitu aja penjelasan dari aku tentang pajak penghasilan pasal 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Diania Mutiara Madani dari program studi akuntansi NIM 220502110119. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat NPWP. Di samping saya ini sudah ada narasumber saya. Boleh dikenalkan, Mas? Perkenalkan, nama saya Zaki Darmadi. Oke, kalau boleh tahu gajinya apa dan sebagai apa ya, Mas? Saya kerja menjadi graphic designer dan gajinya masih 2 juta. Waduh, belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak ya. Iya. Tapi mungkin Mas Zaki suatu saat nanti bakal memiliki kewajiban membayar pajak. Maka dari itu harus membuat NPWP ya kan? Mas Zaki sudah memiliki? NPWP belum saya. Oke, jadi sebelum kita untuk memiliki kewajiban pajak, kita juga harus memiliki NPWP. Nah, NPWP itu juga hanya sebagai identitas, tapi juga sebagai bentuk bukti kalau misalnya NPWP itu yang sah. Seperti ini ya. Jadi tidak hanya sebagai identitas, tapi juga menjaga ketertiban dan ketaatan pajak. Jadi kita itu melaporkan dan menyertakan pajak itu ada aplikasi namanya DJP. Nah sebelum masuk ke DJP kita harus loginnya melalui NPWP. Oke, kita langsung aja masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita masuk ke website, itu namanya erek.pajak.go.id/daftar. Nah di langkah pertama ini ada pendaftaran akun. Langkah pertamanya ini mungkin Mas Zaki bisa menuliskan alamat email ya. DJ. Apa? Oh, ini. Oke, itu mungkin Masnya bisa cek di emailnya.
bisa mungkin ditampak. Spamnya. Oke, ini sudah berhasil diverifikasi juga. Mungkin nanti besok atau 2 hari kemudian masih juga akan mendapatkan seperti ini. Mungkin juga mendapatkan seperti ini masnya ya. Lalu isinya itu nanti ada, yang pastinya ada NPWP-nya seperti ini. Terus nanti juga ada surat. Mungkin itu aja tutorial dari saya tadi untuk membuat langkah-langkah NPWP. Apakah masih ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Dinia Mutiara Ramadhani. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu pajak. Tapi sebelum itu, di samping saya sudah ada ibu-ibu cantik nih. Oke, boleh perkenalan dulu dengan ibu siapa? Bu Yuli, Ya, Ibu Irawati. Baik, Ibu Yuli sama Ibu Irawati bisa nggak sih disebutkan kira-kira mungkin pekerjaan atau usaha apa gitu, dan bisa disebutkan juga mungkin pendapatannya? Kalau saya kerjanya di PPA, tempat penitipan anak. Untuk penghasilan ya sekitar, karena di yayasan ya, terus hitungannya tuh nggak sebulan segini gitu, nggak tergantung kehadiran kita. Itu ya sekitar 1,5 lah. Oke, kalau untuk Ibu Ira sendiri? Kalau saya punya usaha catering tapi musiman, artinya saya produksinya hanya pada saat menjelang lebaran aja. Jadi waktu Ramadan gitu, sambil mengisi waktu luang ini saya produksi catering. Tapi ya karena sasarannya nggak banyak ya, saya mungkin hanya untuk sekitar tetangga, saudara, teman gitu aja. Jadi mungkin nggak terlalu banyak produksinya. Untuk penghasilannya sendiri mungkin untuk omsetnya sekitar 3,5, terus kemudian dengan dikurangi biaya-biaya segala ini sekitar 2 juta. Oke, kalau boleh tahu nama usahanya Ibu Ira apa ya? Saya Azaria Cookies. Oke, Azaria Cookies. Kira-kira itu Ibu Ira memproduksinya kue apa saja ya? Kuenya kue kastengel, nastar, kue coklat, kue sagu atau iya. Oke, ini kan Ibu Ira dan Ibu Yuli kan bekerja dan punya usaha ya. Pasti itu kan juga nggak jauh-jauh dengan yang namanya pajak ya. Nah, saya tuh mau nanya, Ibu Ira sama Ibu Yuli tuh tahu nggak pajak itu apa sih? kurang paham sih. Sebenarnya mulai denger sering dengar. Ya. Kayaknya suatu kewajiban yang harus kita lakukan, tapi mungkin ada syarat-syarat tertentu yang mungkin perlu diterangkan pada kita ini. Oke, untuk kali ini maka saya akan membahas apa itu pajak gitu. Jadi dari pengertian pajak dulu ya. Pajak itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang bersifat itu memaksa, tapi juga berdasarkan dengan undang-undang ya. Lalu kemudian untuk fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada budgeter, itu mungkin untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas rutin negara. Kemudian yang kedua ada reguleran, itu juga untuk alat mencapai tujuan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Terus yang ketiga ada stabilitas, itu untuk menstabilkan harga, sehingga inflasi itu bisa dikendalikan. Yang terakhir itu ada restribusi, itu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian itu ada ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak itu ya wajib, terus itu juga berdasarkan dengan norma-norma hukum, juga sumbernya itu pengguna kolektif, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan balas jasa yang diberikan secara langsung. Kemudian ada yang namanya sistem pemungutan pajak. Nah, sistem ini tuh ada 3, tapi untuk di Indonesia sendiri kita menganut yang self assessment system. Itu tuh untuk wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah besaran pajak kita. Kemudian ada jenis-jenis pajak.
ini tuh ada berdasarkan sistem pemungutan, ada pajak langsung sama tidak langsung. Kalau yang pajak langsung sendiri tuh misalnya kalau kita punya kendaraan nih, nah kalau kita punya kendaraan tuh kita langsung bayar gitu, terus sama punya penghasilan kita langsung bayar ke negara. Namun kalau yang tidak langsung nih, misalnya kita makan di sebuah restoran, itu kan di struknya tuh ada tulisan taxnya kan biasanya. Nah itu tuh kita tuh konsumen bayar ke produsennya, nah nanti produsennya baru menyetorkan kepada negara. Itu juga bisa kalau kita mau beli atau misalnya kita mau nonton, itu kan di struknya juga ada tulisan taxnya. Nah itu produsen yang menyetorkan kepada negara. Kemudian ada yang berdasarkan lembaga pemungutan, itu ada pajak pusat sama daerah. Nah kalau pusat itu yang ngatur itu DJP gitu, pusatnya ada di Jakarta. Nah untuk contohnya itu ya biasanya kayak pajak penghasilan, kayak gaji, honorium, tunjangan. Nah kalau PPN itu ini ya jasa atau barang gitu. Nah biasanya kalau yang barang-barang yang bisa kita beli di Indomaret, di Alfa itu PPN. Nah untuk penjualan barang mewah itu biasanya kalau kita beli barang mewah seperti kayak Dior, Hermes, Chanel itu kena pajak juga. Terus kalau untuk pajak bumi bangunan tentunya kita juga kena ya, kayak rumah gitu kita juga. Nah terus ada bea materai. Bea materai itu yang biasanya untuk surat menyurat gitu, yang biasanya materai yang biasanya 10 ribuan gitu ya. Kemudian ada pajak daerah. Nah pajak daerah itu ada dua, provinsi sama kabupaten atau kota. Nah kalau provinsi itu kayak kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak air, pajak rokok. Nah kalau yang untuk kabupaten ini pajak air tanah, pajak reklame, terus ada pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, ada pajak sarang burung walet. Kemudian ada unsur pajak. Nah unsur itu ada subjek. Subjek itu orangnya kayak kita gitu, terus kayak warisan yang belum terbagi, sama badan gitu kayak perusahaan, sama bentuk usaha tetap. Sama ada objek pajak. Objek pajak itu yang hasilnya gitu loh, kayak imbalan, dividen, bunga, royalti, premi asuransi, imbalan bunga atau surplus Bank Indonesia. Kemudian ada tarif pajak orang pribadi. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 17 ayat 1 huruf A ini. Sebelumnya itu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 28 Tahun 2007. Jadi kalau yang penghasilan 0 sampai 60 juta itu dikenakan tarif 5%. 50 juta sampai 250 juta dikenakan pajak 15%, 250 sampai 500 juta dikenakan 25%, 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%, dan kalau penghasilannya di atas 5 miliar dikenakan tarif 30%. Iya, per tahun. Jadi kalau untuk orang pribadi itu bayarnya itu batas terakhirnya 31 Maret, kalau untuk badan 30 April. Dan kemudian ini untuk badan ya, untuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat 1 huruf B, kalau tarif untuk badan itu 22%, dan sebelumnya yang di tahun 2007 itu 20%. Dan ini tentang pajak yang sudah saya jelaskan. Untuk pendapatan Ibu Yuli dan Ibu Ira itu belum termasuk wajib pajak ya, karena wajib pajak itu minimal 4,5 juta ke atas, jadi masih aman. Tapi kalau sudah melebihi itu wajib ya Ibu. Oke, sekian saja dari penjelasan pajak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.